Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nyawiji, Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi dengan podcast Nyawiji, podcastnya KUA Mantri Jeron. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Karmin SAG MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah puasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sumu tosihu ya Pak? Betul. Bapak Haji Karmin ini merupakan penyuluh agama Islam, penyuluh Madya, berarti penyuluh senior di KUA Mantri Jeron, yang insya Allah pada hari ini akan membersamai kita untuk membahas seputar Ramadan, momentum perubahan. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan Ramadan sebagai momentum perubahan? Langsung saja, Ustadz, bulan puasa, banyak masyarakat yang mengatakan sebagai momentum perubahan, sebagai bulan di mana seseorang bisa switch lah di bulan itu. Lantas kenapa Ramadan sering disebut sebagai bulan momentum perubahan, Ustaz? Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bulan Ramadan itu Rasulullah SAW, beliau menyampaikan sabdanya atau nasihatnya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang dibuka surga, ditutup neraka. Itulah yang menjadikan orang di Ramadan ini banyak berbuat tentang kebaikan dan mengurangi tentang dosa. Ini momentum yang paling baik karena memang secara psikologis puasa itu menumbuhkan jiwa menjadi tenang, ucapan menjadi lebih terjaga, perilaku menjadi lebih baik. Ini secara psikologis. Secara sosial, banyak orang di bulan Ramadan yang biasanya itu mohon maaf agak bakhil alias pelit, ternyata di bulan Ramadan banyak yang berbondong-bondong yang tidak ingin sedekah pun jadi sedekah. Sehingga masjid-masjid banyak antri, mereka mengatur jamaahnya bagaimana supaya jamaah ini tampil ikut berpartisipasi memberikan sedekahnya. Jadi secara sosial itu menumbuhkan orang berjiwa sosial lebih tinggi untuk berbagi kepada sesama. Inilah salah satu hebatnya di bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan itu secara spiritualitas menjadikan orang lebih taat sama Gusti Allah. Yang biasanya mohon maaf sholatnya terlambat, tidak mau ke masjid, dengar adzan biasa-biasa saja. Tapi begitu bulan Ramadan, apalagi di pekan pertama, banyak masjid-masjid yang jamaahnya berlimpah, sedekah pun berlimpah. Banyak masjid-masjid yang kelihatan sangat makmur sekali karena memang panggilan spiritualitas ini menjadi panggilan utama untuk dekat sama Sang Pencipta. Inilah salah satu hebatnya, berkahnya, mulianya bulan yang penuh dengan keagungan, yakni bulan Ramadan. Oke, Masya Allah ya. Ternyata kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan momentum perubahan? Karena di bulan Ramadan tersebut orang akan berubah secara individu, secara sosial, secara spiritual ya Ustaz? Iya. Oke, Masya Allah. Nah, ketika seseorang berubah secara spiritual, terutama ketika Ramadan, yang sebelumnya jarang beribadah, tiba-tiba rajin beribadah, muncul nih Tat, yang namanya soleh mendadak. Betul. Nah, gimana caranya? Ini karena lingkungannya yang mendukung. Biasanya ada azan, yang lain pada nongkrong. Begitu ada azan, orang berbondong-bondong ke masjid. Panggilan lingkungan, panggilan kondisi sosial, panggilan kondisi spiritualitas ini menjadikan semua terpanggil. Yang tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang tidak pernah baca Quran jadi senang tadarus, yang tidak pernah puasa jadi merasakan bagaimana nikmatnya berpuasa, yang tidak pernah sholat malam ikut tarawih. Inilah sebuah hal yang luar biasa, kemuliaan, lingkungan yang mendukung, situasi yang mendukung, inilah salah satu kehebatan, keberkahan, kemuliaan bulan Ramadan. Maka orang bahagia sekali hidup di bulan Ramadan. Akan sampai berdoa sebelum Ramadan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan berkahi kami sampai pada ketemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Inilah hebatnya, inilah istimewanya di bulan Ramadan, Mas Anggi. Oh, Masya Allah. Ya, berarti lingkungan itu ya, suasana dan lingkungan itu yang sangat mendukung seseorang sehingga dia berubah jadi lebih taat. Nah, bagaimana cara mempertahankan itu sampai kita bisa tetap menjadi taat di luar bulan Ramadan? Memang tidak mudah untuk mempertahankan, tapi bisa diikhtiarkan. Yang biasanya itu susah sholat, akhirnya dia rajin sholat ba'da Ramadan. Salah satu nih para pemirsa, salah satu orang yang mendapatkan ciri-ciri, mendapatkan nur dari Lailatul Qadar, ini setelah Ramadan
menjadi lebih baik. Jadi ziyadatul khair, selalu tambah kebaikannya. Sholatnya tidak surut, sedekahnya tidak berkurang, sholat malamnya juga tidak berkurang, persaudaranya tetap terjaga. Ini salah satu, kalau orang dari Ramadan, setelah Ramadan menjadi lebih baik, benar-benar dia sawal itunya meningkat. Kalau dia meningkat berarti oh ini orang-orang dapat Lailatul Qadar karena selalu meningkat kebaikannya. Yang kemarin sholatnya baru Jumatan saja, sekarang maghrib, subuh, 5 waktu selalu berusaha untuk berjamaah. Nanti besok bertahan. Nah supaya bertahan, biasakan kebaikan Ramadan menjadi kebiasaan setiap hari setelah Ramadan. Niati dekat sama Allah, niati dekat untuk menjalankan beritibak kepada Nabi. Kata-kata Nabi, watibaan disunati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beritibak, Nabi rajin ke masjid. Beritibak, Nabi rajin baca Quran. Beritibak, Nabi selalu menjaga lisannya. Beritibak, bagaimana Nabi selalu membiasakan dengan sama Sang Pencipta. Selalu dekat. Sehingga hasil dari Ramadan, pesantren Ramadan, tarbiyah Ramadan mampu menghasilkan pribadi yang insya Allah la'alakum tattaqun. Pribadi yang taat sama Sang Pencipta. Gitu Mas Anggi kira-kira. Berarti Ramadan merupakan bulan di mana seseorang dilatih. Betul, memang Ramadan tempat berlatih, tempat menggodok diri. Kalau Nabi dulu menerima perintah Ramadan, perintah puasa maksud saya, turun Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 pada tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi baginda Rasul wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Berarti Nabi puasanya 9 kali alias 9 tahun. Tapi dalam 9 tahun masuk di madrasah Ramadan mampu melahirkan seorang pribadi yang menjadi Al-Amin. Al-Amin itu bahasa lain sekarang integritas. Lesan, perbuatan, hati tak ada yang bertentangan. Itulah bahasa integritas. Kenapa? Hasil dari madrasah Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita yang puasanya jauh lebih banyak dibandingkan Nabi? Seperti apa kita? Ini yang kita harus muhasabah, banyak evaluasi. Nabi memimpin 22 tahun menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah ribuan tahun yang lalu, tapi Madinah sekarang menjadi negara yang dicontoh oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena dipimpin oleh seorang yang memang lesan, hati, perbuatan tak ada yang bertentangan. Maka gelarnya bukan doktor, nggak profesor, tapi nggak tanggung-tanggung. Al-Amin beliaunya. Al-Amin. Bahkan Al-Quran mengabadikan menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Manusia terbaik pilihan Allah ditanam menjadi pemimpin untuk menjadi teladan seluruh alam semesta. Ini salah satunya berkah dari tarbiyah di bulan Ramadan yang Rasul laksanakan. Masya Allah, teman-teman sekalian, baru 2 atau 3 pertanyaan saja saya nih sudah terasa terpenuhi ilmu-ilmu, kekosongan-kekosongan jiwa saya. Maka silakan teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan seputar Ramadan atau di luar Ramadan seputar tentang pertanyaan keagamaan, pernikahan dan seterusnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, Pak. Selanjutnya, Ramadan juga sering disebut dengan bulan Tazkiyatun Nafs. Betul. Ya. Apa sih sebenarnya Tazkiyatun Nafs itu? Jadi Tazkiyatun Nafs itu pembersihan diri, penyucian diri, mulai hati terutama, karena hati itu kan penyakit hati itu banyak. Satu, pamer alias apa namanya? Pokoknya kalau beribadah pengen dilihat orang, pengen disanjung orang. Nah, riya. Nah, penyakit hati itu 1 riya, 2 dengki. Ketiga, kurang ikhlas. Keempat, punya prasangka yang tidak benar. Maka tazkiyatun nafs itu merupakan pembersihan hati. Di dalam diri kita itu, hati itu ada 3 lapisan, Mas. 1, qalbun salim. Qalbun salim. Apa qalbun salim itu orang selalu ingin berbuat kebaikan. Niatnya pengen baik. Prasangkanya selalu baik. Kayaknya kalau tidak punya harapan baik itu sesuatu kurang pas buat kita. Jadi selalu terhindar dari prasangka-prasangka yang jelek, niat-niat yang jelek. Ini pertama qalbun salim, yang selalu menyelamatkan hati dengan tuanya itu berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Kalau tidak ngomong benar, kok rasanya kurang bagus, kurang mantap, kurang nyes. Kalau ngomong jelek kok menyesal, itu masih bagus.
Ngomong jelek menyesal itu terbagus. Ngomong baik mempertahankan, meningkatkan lagi itu mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Kalau enggak suka menjelek-jelekan. Kalau enggak suka menilai dengan sisi kejelekannya. Padahal kita yang menilai belum tentu lebih baik. Karena Al-Qur'an kan la yaskhar qaumun min qaum asa ayakunu khairum minhun. Jangan menjelek-jelekan orang lain karena boleh jadi yang dijelekan dia lebih baik dibandingkan kita. Maka kita sebaiknya melihat, mengevaluasi diri kita sebelum kita dilihat dan dievaluasi oleh banyak orang. Itu kan yang terbagus. Itu masih kolbun marid. Jadi kalau suka menyanjung, kalau nggak suka mencela. Ini kolbun yang marid, kolbun yang sakit. Ini bisa disembuhkan dengan bagaimana? Banyak baca Quran, banyak berpuasa, banyak dekat-dekat dengan orang soleh seperti dengan Mas Anggi misalkan. Insya Allah ini hati yang sakit akan sembuh. Yang sakit akan sembuh. Jangan marah loh, ini puasa. Karena tingkatan puasa yang paling sulit itu menjaga di sini. Kalau jaga sini, wah banyak yang kumlot hasilnya. Nggak minum, dapatnya kan dahaga. Nggak makan, dapatnya lapar. Nabi mengatakan banyak di antara umatku itu puasanya mendapatkan dahaga dan lapar. Karena yang ditinggalkan baru makan dan minum. Bagaimana supaya meninggalkan di sini ikut berpuasa? Tak usah bicara jika memang tak ada manfaatnya. Tak usah menggunjing, tak usah ngerasani orang, karena ini sedang berpuasa. Maka kalau diajak orang ngerasani, ini syaimun. Kita sedang berpuasa. Atau setidaknya kalau bahasa istimewanya Jogja ada imsak, tahan. Imsak itu kan tahan. Iya. Untuk apa? Supaya ini ikut puasa. Kalau perut sudah puasa, tenggorokan puasa, lisan puasa, inilah puasanya orang-orang yang soleh. Insya Allah pada tingkatannya akan menjadi la'alakum tatakun. Apalagi tingkat naik lagi. Apa itu? Tingkatan puasanya orang-orang seperti Nabi dan Rasul. Hati batin jelek pun tidak berani. Prasangka jelek pun tidak berani. Nah, tingkatan yang ketiga ini